Ini gue udah duga nih ada pertanyaan kayak gini nih, habis gue ngecas di BYD. Jadi gini, ya ini kalau udah jadi gini udah panjang nih. Gue pendapat gue pribadi sekali lagi ya, pendapat gue pribadi. Kenapa gue masih tetap nggak goyang, hati gue nggak goyang nih. Gue masih tetap milih Cherry Omoda E5. Kenapa? Disclaimer, ini nggak untuk menjatuhkan brand apapun. Ini as a customer aja, ya ini pendapat gue pribadi sebagai customer Cherry atau customer yang kemarin sempat review beberapa mobil EV gitu ya. Nah, kenapa nggak BYD? Satu, menurut gue BYD itu desainnya dari beberapa opsi kecuali seal ya. Gue nggak masukin seal karena seal menurut gue range-nya terlalu tinggi. 3 BYD line up. Pertama ada Dolphin, lalu ada Atto 3, lalu ada M6. Menurut gue ketiganya ini selalu ada hal yang nanggung. Itu menurut gue. Pertama kita ngomongin Dolphin. Dolphin, gua pribadi suka banget sama interiornya. Apalagi kemarin pas sudah lihat, udah review ya, udah lihat langsung. Kalian bisa lihat di VT gua juga muji bahwa ini interiornya bagus banget. Warnanya gue suka banget. Apalagi warna itu kemarin yang gue lihat itu ada ungu gitu ya. Ini lucu banget. Interiornya bagus banget menurut gua, soft touch, keren gitu ya. Tapi eksteriornya gue nggak suka. Kayak ngingetin gue sama mobil apa gitu, gue cuma agak lupa. Maksudnya kurang keren lah, kurang kece pendapat gue. Kedua, Atto 3. Atto 3 waktu itu adalah kompetitor yang hampir selevel dengan Omoda E5. Tapi gue nggak suka interiornya. Eksteriornya masih oke lah menurut gue. Lebih kayak mobil konvensional biasa, SUV pada umumnya. Jadi nggak terlalu aneh. Jadi menurut gue masih oke. Tapi interiornya gue nggak suka. Too much. Gue nggak suka motif-motif barbelnya. Ada yang bilang barbel, kalau menurut gue kayak tumbler. Ada senar-senar gitar yang gue nggak tahu fungsinya apa, walaupun gue pemusik tapi gue kurang lah gitu ya. Intinya interior gue nggak suka, jadi kayak nggak srek di hati gue. Sama waktu itu yang gue review adalah fitur ADAS-nya nggak selengkap Omoda i5, tapi harganya jauh lebih mahal. Itu Atto 3. Yang ketiga adalah M6. M6 to be honest cukup menarik perhatian gue, tapi saat gue waktu itu mau milih-milih unit belum keluar M6 ceritanya. Yang bikin gue suka adalah dia 7-seater, karena ya kadang gue pengen lah pengen bawa keluarga dan lain sebagainya. 7-seater tuh sangat membantu, kalau terutama di lingkungan gue gitu ya, di Indonesia lah terutama, itu bakalan laris sih. Tapi ya masih ada tapinya. Kemarin gue review interiornya, pantesan ya harganya murah ya. Pantesan dia harganya tipe tertinggi aja itu, correct me if I'm wrong, itu 420 atau 430 gitu. Itu udah captain seat. Wih, captain seat guys. Itu keren banget ya. Captain seat tuh kayak udah kayak kalau gue dulu tuh ngelihat Honda Freed, wah itu udah seneng banget tuh. Captain seat keren banget. Tapi sekali lagi interior ternyata materialnya kasar ternyata menurut gue, kasar. Udah gitu speedometernya masih jarum 2024 ya. Dengan harga 400 juta, speedometer masih jarum. Ini. So itu ketiga line up BYD yang menurut gue sekali lagi nanggung. Itu yang bikin gue kurang serak. Andai misalnya bodinya Atto 3, interiornya Dolphin, wih, bisa jadi gue pilih BYD, ya kan. Jadi itulah kenapa alasan gue nggak memilih BYD line up, dan sampai sekarang setelah gue lihat pun gue masih nggak nyesel untuk memilih Omoda E5. Sekali lagi kecuali BYD Seal ya. Seal beda kelas kayaknya. Duitku belum nyampe. Aduh mati. Ya, someday lah ya. Semoga. Itu alasan gue nggak memilih BYD. Oke? Bagusan mana? Omoda E5 masih menurut gue.